saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan jadikan buat kita semua, karena Tuhan baik buat kita. Kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan. Saya mau bacakan satu ayat dari Mazmur 126, dikatakan demikian. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau yang memulihkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari-hari kami boleh lalui dengan tangisan, tapi kami percaya Bapa, hari ini kami boleh menerima sorak-sorai kemenangan yang Tuhan berikan buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Kami perlu Engkau setiap saat Tuhan. Kami memerlukan Engkau setiap jam Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau. Kami perlu Roh-Mu menuntun kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang
seperti Kau. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Terima kasih. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti
dan kudus Tuhan. Engkau yang layak terima puji, layak terima sembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Hanya Tuhan yang layak menerima segala ucapan syukur dan pujian setiap kita. Di saat yang sama ketika kita menyembah Tuhan, kita tahu bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dia Tuhan yang ketika kita memuji, surga bersama dengan kita. Bersama dengan malaikat kita memuji Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mulai bersama dalam ibadah Revival Worship Family. Kita ada menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan ada firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada saat ini tentang Tuhan melihat kita. Tuhan melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat kami semua yang ada di tempat ini. Suatu waktu firman Allah berkata ada seorang lumpuh yang kemudian dia merindukan untuk mengalami kesembuhan. Dia merindukan untuk boleh berjumpa mungkin dengan Yesus. Dia sudah mendengar dari kabar-kabar orang tentang ada juru selamat, ada Mesias, ada Tuhan yang luar biasa. Dan ketika Yesus berjalan di setiap kota, ada banyak orang disembuhkan. Tapi orang lumpuh ini dia tidak memiliki kesempatan untuk boleh mungkin datang kepada Yesus, karena dia tidak memiliki kaki yang berfungsi dengan normal untuk bisa berjalan dan menemui Yesus. Ketika dia masuk di setiap rumah, di rumah ibadat maupun di setiap rumah orang yang dia ketika dia berjalan, saudara, pada saat dia ada di bumi. Dan Alkitab mencatat dalam Markus 2 dicatat ada seorang yang lumpuh digotong oleh 4 orang dan memasukkan orang ini ke suatu rumah. Tetapi di sana rumah itu sudah penuh sesak dengan orang-orang yang juga mungkin orang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan mereka datang kepada Yesus. Firman Allah berkata seperti ini di dalam Markus 2 ayat yang pertama berkata seperti ini, orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Bapak Ibu Saudara, orang lumpuh ini ketika digotong oleh orang-orang, 4 teman-temannya, ketika dia melihat tidak ada tempat, tidak ada lagi tempat yang tersedia di depan pintu, dikatakan bahkan di muka pintu pun tidak. Saya percaya orang lumpuh ini mungkin bisa saja dia menyerah, bisa saja dia berkata kepada orang 4 teman ini, pulang saja, aku nggak bisa punya kesempatan bertemu dengan Yesus. Tapi saudara, ternyata orang lumpuh ini tetap memiliki pengharapan, sehingga dia tidak menghentikan 4 temannya yang berjuang untuk supaya temannya ini berjumpa dengan Yesus. Apa yang terjadi? Mereka mencari pintu, di depan pintu tidak ada. Mungkin mereka mencari jendela supaya bisa masuk lewat jendela, tetapi pun tidak ada. Tapi apa yang terjadi? Atap yang tidak mungkin dalam pemikiran manusia biasa, itu pun mereka pikir, dan mereka menaikkan orang lumpuh ini dari atas atap. Mereka membolongkan atap itu dengan catatan mungkin Yesus akan merasa terganggu, mungkin murid-murid dan orang-orang di sekitar itu akan memarahi 4 orang itu. Tetapi 4 orang ini bertekad untuk menurunkan temannya yang lumpuh tepat di depan Yesus. Saudara, kadang dalam hidup kita tidak ada pintu, jendela pun mungkin tidak ada, tapi masih ada jalan, bahkan di atap pun. Artinya sesuatu yang tidak pada umumnya, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Jika Anda berjuang seperti 4 orang ini, selalu ada jalan. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak ada satu hal yang tidak bisa dibuka di dalam Yesus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Alkitab mencatat 4 orang ini berjuang, saudara. Ada di antara saudara divonis oleh dokter, berjuang, berjalan terus, percayai Tuhan. Tidak ada pintu, tidak ada tempat di depan. Mungkin Anda divonis oleh dokter, mungkin Anda diperhadapkan dengan kesulitan di tengah rumah tangga, di tengah pekerjaan, dalam suatu hubungan apapun itu, di tengah anak-anak, mungkin bersama orang tua ataupun suami istri atau apapun itu, saudara. Tidak ada jalan, tidak ada jendela, atap pun Tuhan sanggup lakukan mujizat. 4 orang ini berjuang yang kemudian membuat orang lumpuh ini diturunkan tepat di depan Yesus. Dan apa yang terjadi? Firman Allah berkata seperti ini, saudara.
tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, saudara, Yesus melihat iman orang lumpuh ini disertai usaha perjuangan dari 4 saudaranya. Apa yang membuat Yesus melihat kita? Apa yang membuat Yesus mungkin mendapat perhatian untuk melihat saudara dan saya? Saudara, firman Allah berkata bahwa ada perjuangan dan kemudian kesepakatan yang membuat Tuhan melihat. Jika 4 orang ini berjuang dan orang yang lumpuh ini berhenti berharap, ketika tidak ada jalan, dia akan berpikir kenapa harus lewat atap. Dan mungkin ada banyak alasan yang lain. Dalam hidup kita, kita punya banyak alasan untuk tidak berjuang lagi, untuk tidak berharap lagi. Tapi Alkitab mencatat perjuangan dan kesepakatan itu yang membuat Yesus melihat, saudara. Apapun hari ini, apapun keadaan hari ini, tidak menjadi ukuran, saudara. Yang membuat Tuhan terkesan, yang membuat Tuhan melihat, yaitu fighting spirit, keinginan kita untuk berjuang. Mungkin kita kadang diperhadapkan dengan titik kekecewaan, kita diperhadapkan dengan titik harusnya kita menyerah karena tidak ada alasan yang lain yang membuat kita bertahan. Tapi pengharapan, perjuangan, dan kesepakatan kita dengan surga membuat pintu selalu terbuka. Yang setuju boleh katakan amin. Dimanapun Anda berada, Anda yang percaya, Anda boleh menulis di live chat, pintu selalu terbuka buat setiap orang, bukan hanya kepada orang yang lain. Karena Alkitab mencatat terlalu banyak orang yang berbondong-bondong di situ, termasuk orang yang sakit sekarat yang ingin disembuhkan, termasuk orang-orang yang juga yang percaya kepada Tuhan. Tapi sedikit orang yang membuat Tuhan melihat imannya. Saudara, yang membuat Tuhan tergerak ketika orang lumpuh ini bukan hanya percaya, bukan hanya berdoa dari rumah, tapi dia sepakat dan ada perjuangan. Dan orang lumpuh ini dikatakan, angkat tilammu, berjalanlah. Jadi iman dia tidak hanya sampai dia percaya, tidak hanya sampai dia berjuang, tapi ada tindakan yang lain yang menolong doanya, yang menolong percayanya. Saudara, ketika dokter memvonis saudara dan saudara jangan hanya menangisi pintu yang tertutup. Dokter, orang-orang yang di tempat medis, mereka sekolah, mereka pinter, mereka orang-orang yang dipakai di bidangnya, saudara, untuk menolong banyak orang, memberi jalan buat setiap kita. Tapi saya percaya, saudara, kita masih punya pengharapan ketika mungkin divonis cancer, ketika mungkin dikatakan tidak ada harapan, masih ada pintu yang lain, masih ada atap yang Tuhan sanggup bukakan. Yang setuju boleh katakan amin. Ketika anak-anak Anda, mungkin Anda mendengar kabar mereka terlibat dengan narkoba, mari berlutut di hadapan Tuhan. Ketika Anda mendengar kabar anak-anak saudara divonis sakit, ketika Anda mendengar kabar anak-anak saudara mengalami depresi, dan kemudian ada keinginan untuk bunuh diri atau apapun itu, saudara, itu hanya sebuah kenyataan yang ada. Seperti ketika orang lumpuh ini tervonis, dia tidak bisa berjalan. Selalu ada harapan. Tuhan pasti akan mengirimkan orang-orang terbaik dalam hidup saudara untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pengharapan. Sebab itu salah satu yang terpenting, komunitas orang-orang di sekeliling sangat menentukan iman kita, kita sanggup untuk bertindak. Setuju boleh katakan amin. Mungkin kadang Tuhan mengirim orang-orang di sekeliling kita yang hanya menempuk pundak Anda dan berkata, stay strong. Itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk doa Anda dan saya. Percayanya kita ada kekuatan untuk bertindak. Orang lumpuh ini tidak hanya sampai dibukakan atap, tidak ada sampai orang-orang di sekeliling berjuang, tapi karena kekuatan dari sekelilingnya, karena favor yang daripada Tuhan, tidak banyak orang yang dikirim yang mau memberikan pertolongan buat orang lumpuh. Dan dia orang lumpuh tidak kasih apa-apa juga. Tapi saudara, ternyata yang membuat dia berjalan yaitu iman yang bertindak. Ketika Yesus melihat saudara, dia ingin saudara melangkah dengan iman. Dia ingin saudara melangkah di atas kemustahilan. Dia ingin saudara melangkah di atas keputusasaan. Dia ingin saudara melangkah di tengah pintu-pintu yang sulit, saudara. Anda akan melihat, percaya Anda,
Tuhan yang luar biasa. Dia mengangkat tilam dan dia berjalan. Dan firman Allah berkata, orang lumpuh ini kemudian berjalan di atas kedua kakinya karena kuasa Allah yang menyertai dan iman yang menolong dia bertindak. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau dan saya yang percaya bahwa di setiap perjuangan, di setiap kesepakatan, dan di setiap tindakan iman kita, itu yang membuat Tuhan melihat dan kita diberi mampu untuk berjalan, bertindak dengan iman. Hari ini memiliki pengharapan dan tindakan yang luar biasa. Kalau Anda divonis dokter sakit atau Anda menghadapi jalan buntu, percaya masih ada harapan. Percaya jika Tuhan masih memiliki umur, mujizat masih terjadi. Setuju? Boleh katakan amin. Jika jalan tertutup dan kemudian kelihatan tidak sanggup Anda melewatinya, Tuhan akan membuka jalan buat setiap kita. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa kadangkala kami hanya sampai berdoa, kadangkala kami hanya sampai percaya, tapi kami ternyata tidak melangkah dengan iman. Kami tidak menghargai setiap kesempatan. Tuhan sudah melihat kami, tapi kemudian kami tidak mendukung percaya kami dengan tindakan. Kami kadangkala khawatir pemeliharaanmu, padahal Engkau menyiapkan semuanya. Kami hanya perlu berjalan di atas air. Kami hanya perlu berjalan di atas ketidakmungkinan dan melihat Engkau provide, Engkau siapkan segala-galanya. Engkau buka setiap jalan, Engkau tolong kami, Engkau sembuhkan kami, Engkau pulihkan kami, dan Engkau menjawab setiap doa kami. Kami mengangkat tangan kami minta meteraikan firman Allah dalam setiap hidup kami. Kami mengangkat tangan kami juga, kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang hadir bersama pada saat ini. Engkau temui setiap kami. Anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan membuat kami berjuang, sepakat, melangkah dengan iman. Dan tindakan iman itu yang kami melihat mujizat kuasa Allah terjadi saat ini juga. Demi nama Yesus yang luar biasa, kami bersyukur. Bagimu segala pujian. Bersama dalam kesepakatan Tuhan, kami mau bawa saudara-saudara kami yang hari ini terbaring karena sakit
apakah di rumah sakit atau di rumah, dimanapun mereka berada. Dari tempat ini kami katakan kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Nama penyakit apapun kami percaya nama Yesus melebihi penyakit apapun di dalam nama Yesus. Dan kami katakan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sepakat berdoa untuk mereka yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami kelemahan Tuhan, baik kelemahan secara fisik Tuhan, kelemahan Tuhan Yesus secara rohani ataupun jasmani. Kami berdoa saat ini kekuatan yang daripadamu mengalir di dalam nama Yesus, membangkitkan kembali Tuhan iman yang mungkin mulai pudar hari ini Tuhan ketika mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu membangkitkan di dalam nama Yesus. Ada pengharapan, ada pintu yang Tuhan bersedia buka bagi orang-orang yang memiliki iman dan percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, khusus Tuhan untuk kakaknya Ibu Lita Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepakat kami berdoa Tuhan, kesembuhan mengalir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan terjadi mujizat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup lakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Mami Emi Tuhan. Kami percaya Tuhan kesembuhan secara sempurna, pemulihan terjadi buat Mami Emi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat mereka yang mengirimkan pokok-pokok doa Tuhan. Tuhan, mereka yang hari ini mengalami kesulitan Tuhan dalam perekonomian, dalam keuangan. Kami percaya ada pintu yang Tuhan bukakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mereka mengalami pemulihan ekonomi dan keuangan. Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Biar kami meletakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau Yesus. Engkau yang memiliki segala-galanya. Engkau yang punya rencana yang mulia buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah lakukan. Mereka yang sudah mengirimkan praise report, mengirimkan kesaksian-kesaksian betapa luar biasa Tuhan bekerja. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Engkau yang bersedia menolong siapapun yang datang kepada Engkau. Berkati semua Tuhan, keluarga-keluarga yang mulai dipulihkan kembali, keluarga-keluarga yang mulai dipersatukan kembali, suami yang kembali kepada istri, orang tua yang kembali kepada anak-anak yang dipulihkan hatinya, disembuhkan hatinya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memulihkan generasi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Sekali lagi bersama-sama dari sini Tuhan, dari tempat ini Tuhan, kami memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang melihat tayangan ini Tuhan. Diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua gereja-gereja-Mu. Engkau yang memberkati Indonesia di mana Kau tempatkan kami. Kau berkati kota-kota di mana Kau tempatkan kami. We speak blessing, kami katakan berkat atas Indonesia, berkat atas kota-kota yang ada di Indonesia, berkat atas pemerintah Indonesia, semua pejabat-pejabat negara. Kami berdoa berkat Tuhan, hikmat Tuhan turun atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan rakyat Indonesia dibangkitkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita semua diberkati. Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu peduli atas setiap kita. Yang penting tadi dikatakan saudaraku, kita tetap mempercayai Dia, kita terus berjuang saudaraku. Dan saya percaya ketika kita terus percaya dan berjuang, kita akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib yang akan Dia lakukan. Dan biarlah firman itu boleh termeterai dalam setiap kehidupan kita, biar hidup dan terus kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu Saudaraku,
Kami juga mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku untuk terus mengikuti setiap ibadah tayangan daripada Revival Worship Church. Setiap hari Minggu juga di Berkat Pagi, di Jacqueline Celosi Official setiap jam 6 pagi. Supaya kita bersama-sama boleh beribadah, kita menyembah Tuhan. Dan saya percaya disitulah kita akan memperoleh kekuatan. Karena dalam hidup ini, saudaraku, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Kalau kita datang berjumpa dengan Tuhan, menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya, saya percaya kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Dan kita bisa menjalani hidup ini setiap hari dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan selalu ada. Dia menyertai dan membuka setiap jalan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku, terus dukung dalam doa buat rencana daripada Gereja Revival Worship ini, saudaraku, akan ada ibadah secara onsite. Ya, kita berdoa supaya bulan Februari akhir kita bisa memulainya. Terus dukung dalam doa. Juga Bapak Ibu Saudaraku ingin mendukung secara dana, saudaraku, untuk saudaraku sewa tempat, juga untuk operasional gereja, juga untuk saudaraku persiapan semuanya untuk ibadah ini, juga saudaraku untuk supaya terus berlangsungnya saudaraku acara dalam ibadah setiap minggunya nanti. Bapak Ibu Saudaraku bisa mentransferkan ke rekening gereja yang tertera, saudaraku. Dan biarlah saudaraku kita bersama-sama juga terus, yang pasti saudaraku, yang paling penting dukung terus bersama-sama, kita sepakat berdoa supaya tempat yang tepat, saudaraku, kita boleh ada dan bersama-sama menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudaraku ingin membutuhkan dukungan doa, bisa konseling, ingin konseling, saudara bisa menghubungi saudaraku, nomor-nomor sudah tertera. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang ingin untuk bersama-sama bergabung di dalam jemaat Gereja Revival Worship Church, bahkan secara online, saudara bisa mendaftarkan ke nomor saudaraku yang tertera, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, biarlah lewat ibadah ini kita sama-sama, saudaraku, semakin hari semakin boleh mengalami kekuatan, kita memiliki pengharapan semakin hari semakin kuat, dan kita semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Dan sebelumnya mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk kita memperoleh berkat daripada Tuhan. Tuhan, saat ini layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melepaskan berkat Tuhan. Saat ini jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami percaya Kau akan memberkati setiap kami. Dan saat ini jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati seluruh kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, kesehatan kita, bahkan apa yang kita kerjakan di dalam nama Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya. Dan sebelum kita, saudaraku, mengatakan amin, mari kita naikkan satu pujian. Betapa Tuhan itu Tuhan yang besar.